Fakta atau mitos bre, ketika menanam pisang, mayoritas pisang sendiri berkembang biak menggunakan tunas. Untuk itu perpindahan tunas tersebut harus indukannya berbuah terlebih dulu bre. Jika tidak, anakan pisang tersebut ketika dipindah maka tidak akan berbuah sempurna dan kebanyakannya pun itu tidak subur bre. Gimana menurut kalian? Dan ini masih dipegang teguh oleh beberapa masyarakat setempat. Mungkin kalau ahlinya pisang bisa dijelaskan. Untuk mengklasifikasikan bola badminton itu menggunakan secara otomatis dan ditambah dengan manual bre, karena sortiran tersebut nanti menentukan harga terhadap bola badminton tersebut. Untuk itu tergantung pada bulu yang akan dipasang. Biasanya setiap bulu yang dipasang itu pun harus simetris bre, dan posisi bentuk dari bola bulunya itu juga simetris pula. Kalau tidak, itu akan menentukan bagaimana klasifikasi menentukan harga nantinya ketika dijual bre. Kalau kalian menyukai ceker ayam, maka yang banyak dagingnya adalah ayam kaki gajah bre, karena kaki dari ayam tersebut memang paling besar di antara ayam yang lainnya. Ayam ini berasal dari Vietnam dan sekarang sudah menyebar luas di Indonesia. Beberapa orang sudah mulai menernak ayam ini toh, karena selain dagingnya besar, juga kakinya juga banyak dagingnya bre. Gimana? Mantap kan? Mendapatkan intan sebesar telur diminta oleh negara, ternyata hanya dikasih 3,5 juta bre. Begini ceritanya, pada tahun 1965 Haji Mat Salam beserta rombongan 43 orang mendapatkan intan seberat 166 karat bre. Lalu diminta oleh negara dan dianggar sekitar 10 miliar rupiah pada tahun 1965 tersebut. Setelah itu dijanjikan 7 turunan 43 orang tersebut akan mendapatkan pendidikan dan makanan bre. Lalu diberi 3,5 juta rupiah untuk naik haji sebagai DP lah. Nah setelah itu tidak ada kabar lagi hingga kini bre. Dan konon ceritanya intan tersebut diberi nama dengan Trisakti, dan sekarang keberadaannya konon katanya di Belanda bre. Gimana menurut kalian? Inilah proses sebelum menjadi minyak goreng dari kelapa sawit bre. Sebelum digiling, maka dipisahkan dulu antara buah dengan janjangannya. Setelah itu direbus, jadilah minyak CPO bre. Setelah jadi minyak CPO, maka dikirim lagi ke produksi untuk perebusan agar menjadi minyak goreng. Yang paling unik ketika jadi minyak CPO, dalam pengiriman kapal tersebut, ketika endapan minyak CPO harus dibersihkan, harus menggunakan manual bre. Pekerja tersebut sulit sekali ketika ingin pipis, ya itulah yang terjadi. Dan setelah itu perebusan jadilah minyak goreng bre. Perpaduan antara penggilingan yang tercebur awal tadi dan pipisnya pekerja, itulah yang kemungkinan besar terjadi. Hewan lucu ini namanya adalah kapibara bre, dan pengerat terbesar di dunia. Beratnya mencapai 85 kg, berkerabat dengan tikus. Cuman hewan ini herbivora, artinya makan sayur-sayuran. Kalau orang Islam sendiri, bagi hewan yang makan sayuran kemungkinan besar halal ataupun boleh dimakan bre. Hewan ini berasal dari Amerika dan hidupnya berkelompok. Kalau kalian ingin menernak itu otomatis harus ada temannya bre. Sebagian orang Indonesia sudah banyak yang menernak hewan lucu ini. Inilah kapal yang mempengaruhi perekonomian dunia bre, karena 90% perdagangan masih menggunakan kapal kargo, dan kapal ini dinobatkan sebagai kapal kargo terbesar di dunia. Namanya adalah kapal Everest dan yang dimiliki oleh Taiwan dengan perusahaan Evergreen bre. Dengan panjang 400 meter dan lebar 60 cm, sama halnya dengan lapangan sepak bola itu 4 kali lipat, dan mampu mengangkut kontainer sebanyak 24.000 bre. Gimana menurut kalian? Daya tahan mesin semprot rumput biasanya 9-10 kali semprotan, maka baterai atau IC akinya tersebut akan habis bre. Oleh sebab itu biasanya bagi para petani yang hidupnya di hutan, sulit untuk mencharging semprotan tersebut itu menggunakan sistem solar panel bre. Solar panel yang dipasang itu dikaitkan dengan aki yang ada. Fungsinya solar panel tersebut akan mengisi aki tersebut sehingga mampu menyemprot tahan lama sekaligus untuk kenaungan bre. Gimana menurut kalian?
Di luar nalar bre, ternyata bahasa tradisional Papua Nugini seperti suara burung bre. Suara burung yang mereka gunakan ini fungsinya ketika digunakan waktu di dalam hutan pas waktu menggunakan sistem jarak jauh bre. Gelombang suara seperti suara burung itulah yang cepat sampai didengar oleh salah satu temannya. Nah jadi intinya pasti mereka yang paham dengan bahasa-bahasa tertentu ini. Gimana? Mantap kan? Bukan hanya manusia ataupun hewan saja ketika sakit lalu disuntik bre, melainkan bangunan rumah juga demikian. Ini metode Cina. Kalau di Cina itu jembatan ataupun bangunan terowongan yang besar itu kalau ada retakan juga disuntik dengan serum khusus bre. Ya intinya menambal. Terlebih lagi kalau rumah kalian bocor yang mempunyai dak itu juga bisa diobati dengan suntikan serum khusus ini. Kalau di kota ini sudah banyak sekali yang mengambil jasa suntikan rumah tersebut. Gimana bre? Rumah kalian sakit nggak? Ini adalah beet water atau beet sap bre, adalah air yang berasal dari pohon beet yang kerap disebut sebagai pohon kehidupan bre. Pohon beet ini banyak ditemukan pada bagian utara Eropa dan telah sejak lama dianggap sebagai tumbuhan obat yang digunakan untuk kebutuhan medis. Akan tetapi banyak yang menyalahgunakan bre. Jadi hasil dari air beet tersebut justru dijadikan minuman healing. Nah gimana menurut kalian? Jadi kalau kalian pernah minum bir, ya itulah dari hasil tanaman itulah intinya. Banyak petani masyarakat Indonesia yang menebang pohon pinangnya bre. Mereka bilang tidak laku. Sebenarnya Indonesia sendiri salah satu ekspor pinang tersebut itu hanya ke India. Bahkan sekarang banyak sekali Asia lainnya seperti Cina, Thailand itu mengekspor ke India. Karena India sendirilah yang mampu menampung pinang-pinang tersebut karena dijadikan obat-obatan dan berbagai makanan kuliner selalu ada campuran pinang tersebut. Dan dulu konon katanya harganya 9.000, sekarang sudah 7.000 rupiah bay. Bahkan harga 7.000 pun pengepul tidak ada yang beli karena Cina, Thailand dan negara lainnya itu sudah mengekspor ke negara India tersebut. Jadi intinya pinang-pinang tersebut di India sudah tercukupi. Setiap peternak biasanya dia juga sebagai petani bre. Begitupun juga di Eropa bre. Bahkan ketika mereka mencari rumput ataupun hasil tebasan jagungnya itu mampu kalau di tempat kita ya satu truk bisa cukuplah seminggu sebagai pakan ternak. Dan ini adalah penampakan traktornya. Nama traktor tersebut adalah Jaguar 980 dan harganya itu 4 miliar rupiah bre. Gimana menurut kalian kalau kalian beli ini saja jika ternak Anda banyak sekali bray? Jual jagung sebesar lengan bray. Ini adalah ciri khas Kalimantan Selatan, bati-bati liang anggang. Masyarakat sudah mengetahui hal tersebut, bahwasannya yang dipajang para pedagang tersebut adalah isinya botol bray yang diselimuti oleh kulit jagung itu sendiri. Dan yang dijual sebenarnya adalah jagung pada umumnya memang lebih kecil. Ini adalah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin membeli jagung-jagungnya bray. Gimana? Bisa ditiru kan? Mantap. Inilah salah satu ATM para petani bre. Tebarkan saja biji kemangi di perkebunan Anda. Satu ikatnya biasanya di perkebunan itu sekitar 2.000 rupiah. Kalau kalian seharinya 1.000 ikat berarti per hari akan mendapatkan 2 juta rupiah bre. Kali 1 bulan 60 juta rupiah pendapatan Anda. Enak kan kalau menghitung? Ya tentu harus mempunyai pangsa pasarnya. Gimana? Mantap kan? Apalagi terlebih lagi di perkotaan biasanya mencapai 4.000 rupiah satu ikatnya. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.